Apa kabar sobat semua? Semoga hari ini sobat semua dalam keadaan sehat dan bahagia dan bahkan bisa membahagiakan sekelilingnya. Kali ini saya Dr. Bondan akan melanjutkan bahasan video sebelumnya tentang olah nafas. Seperti saya jelaskan bahwa jika kita melakukan olah nafas dengan mengatur nafas, seperti menghirup nafas melalui hidung, menahan nafas sebentar, nafas pada perut bagian bawah, kemudian menghembuskan nafas melalui mulut, sambil mengucapkan satu suara, maka akan merangsang saraf otonom, parasimpatis, terutama saraf vagus yang bermielin, sehingga menimbulkan efek positif pada tubuh karena akan menurunkan tekanan darah dan denyut jantung, menenangkan pikiran, dan menimbulkan perasaan positif seperti nyaman, tentram, dan optimis. Olah nafas adalah salah satu bagian dari meditasi. Saya sudah jelaskan di video sebelumnya bahwa manfaat meditasi adalah menurunkan denyut jantung, menurunkan tekanan darah, menurunkan frekuensi pernafasan, meningkatkan aliran darah ke otot-otot, menurunkan ketegangan otot, meningkatkan konsentrasi, menurunkan kemarahan dan frustrasi, mendorong percaya diri dalam menyelesaikan masalah. Ratusan riset yang dilakukan pada meditasi menunjukkan manfaatnya pada penyakit jantung, kolesterol yang tinggi, tekanan darah tinggi, insomnia, kanker, dan ketahanan tubuh. Pada penyakit asma, pelatihan meditasi dapat melebarkan jalan nafas. Pada penyakit diabetes, pelatihan meditasi relaksasi dapat menurunkan kebutuhan insulin. Pada pasien yang menderita kesakitan, pelatihan relaksasi dan konsentrasi sangat mengurangi rasa sakit, menurunkan stres, meningkatkan kemampuan belajar, meningkatkan kesehatan jaringan otak dan volume otak atau neuroplasticity. Penelitian terhadap meditator Sufi oleh Survilo dan Hobson pada tahun 78 melaporkan bahwa ketika para penghayat Sufi diperiksa dengan alat untuk mengetahui gelombang otak yang disebut elektroensefalografi atau EEG, yang melakukan meditasi Sufi selama sekian tahun menunjukkan perubahan ke arah frekuensi yang lebih baik dibandingkan dengan yang diperoleh pada kondisi istirahat. Jadi seorang yang melakukan meditasi Sufi, kondisi tubuh dan otaknya melebihi keadaan santai dari orang yang beristirahat. Hal ini menolong menurunkan ketegangan dan mengistirahatkan tubuh melebihi orang yang istirahat biasa. Prinsip-prinsip meditasi yang saya kembangkan, saya namakan meditasi RCI sebagai singkatan dari R untuk relaxation, C untuk concentration atau consciousness, dan I untuk imagination. Prinsip pertama, relaksasi adalah sikap tubuh, pikiran, dan emosi yang tenang dan rileks. Mengusahakan sikap tubuh, pikiran, dan emosi rileks akan mempengaruhi sistem limbik di otak yang mengatur emosi menjadi lebih tenang dan membuat saraf otonom menjaga keseimbangan tubuh manusia atau homeostasis. Sikap rileks akan membuat sistem limbik di otak mengeluarkan hormon-hormon endorfin dan dopamin yang baik yang membuat tubuh dan perasaan terasa nyaman. Saraf vagus akan bekerja menekan saraf simpatis sehingga denyut jantung melambat dan melebarkan pembuluh darah. Prinsip kedua adalah C atau concentration atau consciousness atau konsentrasi dan kesadaran. Menjaga pikiran dalam keadaan sadar pada apa yang dilakukan. Ada dua jenis kesadaran pikiran. Pertama, konsentrasi pada suatu objek, misalnya pada nama Tuhan, titik tertentu pada tubuh, atau objek tertentu. Yang kedua adalah menyadari proses pengalaman atau yang dirasakan selama bermeditasi tanpa berkonsentrasi pada satu objek. Ini yang disebut meditasi kesadaran atau mindfulness meditation. Prinsip ketiga adalah imajinasi. Dalam melakukan olah nafas atau meditasi dalam bentuk apapun, jika disertai dengan merasakan atau mengimajinasikan
atau membayangkan bahwa energi Tuhan telah masuk dalam tubuh, maka akan membantu membangkitkan kemampuan-kemampuan untuk menjadi lebih sehat dan bahagia. Imajinasi bisa dilakukan melalui afirmasi atau pemantapan, pengucapan kata-kata tertentu. Bisa berbentuk pernyataan dalam hati, doa, atau mantra. Prinsip keempat adalah mengatur pernafasan. Gerak pernafasan dipengaruhi oleh saraf otonom seperti saraf vagus juga yang berpengaruh pada jantung dan pembuluh darah. Jika pernafasan diatur lebih pelan, maka akan mempengaruhi saraf vagus yang mengatur sistem pernafasan dan jantung. Olah nafas dengan mengendalikan nafas secara sadar, tarik nafas, tahan nafas, dan mengeluarkan nafas panjang dapat meningkatkan aktivitas saraf parasimpatis melalui serabut saraf vagus yang menuju ke otak, sehingga mempengaruhi sistem limbik, talamus, korteks cerebri, dan hipotalamus yang berada di otak, yang merupakan pusat pengaturan emosi sehingga mempengaruhi emosi, kognisi, dan kesadaran menjadi lebih tenang dan damai. Prinsip kelima adalah vokalisasi. Pada waktu latihan olah nafas, ketika menghembuskan nafas disertai pengucapan suara, akan menggerakkan pita suara dan otot-otot tenggorokan, sehingga merangsang aktivitas serabut saraf vagus bermilin yang berdampak menekan pengaruh saraf simpatis, karena saraf-saraf yang mengatur pita suara dan otot-otot di tenggorokan ini mempunyai pusat yang sama dengan saraf vagus. Dalam olah nafas dengan bersuara pada waktu mengeluarkan nafas, telah diteliti pula oleh para ahli, antara lain oleh Junling Gao dan Dr. Porges, yang membahas efek religious chanting pada saraf vagus dan fisiknya. Contoh religious chanting pada penganut Hindu adalah misalnya kata Om, pada penganut Islam pada zikir dengan mengucapkan kata Allah atau La ilaha illallah. Dalam tradisi Sufi, ucapan zikir Allah terutama telah menjadi kegiatan yang utama dalam praktek sehari-hari. Dasarnya adalah perintah Allah sendiri dalam Al-Quran agar selalu mengingat Allah melalui penyebutan asma-asma Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Wadkurullaha katsiran la'alakum tuflihun, dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung, pada surat Al-Jumu'ah ayat 10. Pada sinyal dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau membolehkan praktek berzikir dengan cara tertentu. Nabi sendiri sering berkhalwat atau bermeditasi di Gua Hira pada waktu meminta petunjuk Allah, yang kemudian menerima wahyu yang pertama. Nabi Muhammad bersabda, hari kiamat akan terjadi jika Allah tidak disebut lagi di muka bumi. Dalam hadis qudsi dikatakan, aku menyertai hambaku selama ia mengingatku dan kedua bibirnya selalu bergerak menyebutku. Hadis riwayat Bukhari. Jika cara zikir mampu membuat suatu perintah Allah dapat dilaksanakan dengan lebih sempurna dan tidak ada ketentuan yang melarangnya, tidak ada salahnya kita coba. Ada 3 jenis zikir. Yang pertama, berzikir dengan lisan, dengan bersuara. Yang kedua, berzikir dengan hati atau zikir khafi. Dan yang ketiga, berzikir sirri, istilah dalam sufi untuk zikir dalam hatinya hati. Jika awalnya zikir yang disengaja, kemudian menjadi kebiasaan, lalu meningkat lagi ke zikir sirri yang dikatakan tidak akan terputus zikirnya meskipun ia terlupa berzikir. Dalam latihan kali ini kita akan lakukan praktek olah nafas yang dipadukan dengan zikir batin dan zikir lisan dengan mengucap La ilaha illallah. Caranya pertama dengan duduk di kursi atau bersila atau apapun posisinya terserah, yang penting nyaman dan tidak mengganggu konsentrasi. Badan dan jiwa dibuat rileks dan dari kepala sampai kaki. Mata dipejamkan, kemudian bisa dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Kemudian dimulai menarik nafas sampai paru-paru terasa penuh.
sambil membaca dalam hati la ilaha, kemudian nafas ditahan di perut bagian bawah sambil membaca dalam hati illah. Setelah itu nafas dihembuskan sambil bersuara setengah berdesis mengucapkan kata Allah. Demikian seterusnya diulang-ulang. Dengan melaksanakan cara zikir seperti ini, ada beberapa hal bisa kita capai sekaligus. Dari sisi ilmu kedokteran, maka olah nafas seperti ini akan merangsang saraf parasimpatis dan sistem limbik untuk menciptakan suasana tenang damai dan memperlambat kerja jantung. Dari sisi jiwa dan spiritual, penyebutan asma Allah akan menambah keyakinan akan keampuhan cara zikir ini, dan keyakinan itu akan menambah efektivitas olah nafas ini. Dari sisi transendental, hubungan manusia dengan Tuhan akan terpelihara dengan baik dan insya Allah akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita coba praktekkan bersama. Allah.